Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningnya Abian Base pada hari ini Selasa 25 Februari 2025. Sebelum kita bersama-sama akan memulai segenap aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang mencipta, mengatur, memelihara kehidupan kami dengan sungguh lengkap dan sempurna. Bapa yang setia mendandani kehidupan kami dengan segala yang baik. Kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur atas perlindungan Tuhan. Di sepanjang malam kami boleh beristirahat, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun ada di dalam keadaan selamat. Dan saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu kembali rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya di dalam firman-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan untuk kami berjalan dan menapaki perjalanan kehidupan kami ke depan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan dan apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kami anak-anak-Mu dengarkan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul Tuhan itu kekuatanku. Diambil dari 2 ayat. Yang pertama dari Mazmur 118 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dan ayat yang kedua terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam dunia ini, manusia memiliki banyak pilihan untuk menjadikan sesuatu sebagai andalan atau kekuatan hidupnya. Ada yang mengandalkan kekuatan fisiknya dengan badan yang besar dan otot-otot yang kekar. Ada yang mengandalkan pada harta kekayaan berupa emas, berlian, tanah atau uang yang dimiliki, sehingga segala sesuatu dinilai berdasarkan harta atau uang. Ada yang mengandalkan pada kepintaran akal budinya, sehingga ia berusaha mendapatkan pengetahuan dan gelar akademis yang sebanyak-banyaknya. Ada juga yang mengandalkan pada relasinya dengan pejabat tinggi atau orang tertentu yang dianggap hebat dan dapat menolong dirinya. Begitulah banyaknya pilihan bagi manusia untuk mereka mengandalkan dunia ini ketika mereka ada di dalam keadaan yang sulit. Tetapi pada ayat di atas, pemazmur menuliskan bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan mazmurnya, karena Ia telah menjadi keselamatannya. Raja Daud menulis demikian berdasarkan pengalaman hidupnya sejak masa kecil. Dia mengembala domba ayahnya hingga menjadi seorang raja di Israel. Ia telah belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam menghadapi setiap permasalahan hidupnya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi serta alam semesta, menjadi sumber pertolongan hidup Daud.
Kepada Tuhan, Daud tidak henti-hentinya menaikkan puji-pujiannya karena Dia telah menjadi keselamatannya. Ia tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Apakah yang menjadi kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membuat kita selalu memuji dan mengagungkan Tuhan? Apakah kita sama seperti orang-orang di dunia atau sama seperti pemazmur di atas? Biarlah kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita melebihi segala hal-hal dunia lainnya. Nabi Yesaya menuliskan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nantikanlah Tuhan, karena Ia akan memberikan kekuatan yang baru dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan hidup di dunia ini. Bersama Roh Kudus, kita pasti mampu bertahan dalam tekanan hidup, dan kekuatannya memberikan kemenangan kepada kita. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kembali kami boleh dengar pada pagi hari ini. Kembali kami diteguhkan bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan perlindungan kami. Ketika kami ada dalam lembah kekelaman sekalipun, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Kami mau belajar Tuhan untuk mengandalkan Engkau di dalam segala permasalahan hidup kami. Karena kami percaya bahwa ketika kami mengandalkan Engkau, maka kami akan beroleh kemenangan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon biarlah Engkau menganugerahkan bagi kami roh hikmat kebijaksanaan, sehingga kami dimampukan untuk hidup dengan bijaksana, untuk kami bekerja, untuk kami berkarya, untuk kami melayani di sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga melalui perkataan, perbuatan kami bisa menjadi terang, kami bisa menjadi garam di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga kami. Kami berdoa bagi suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati kehidupan keluarga kami. Tutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah Kristus. Diluputkanlah kami semua dari mara bahaya, kecelakaan, dari segala kuasa roh jahat, roh kegelapan. Dan biarlah keluarga kami, setiap anggota keluarga kami, hidup di dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang di sekitar kami, di mana mereka juga mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Biarlah oleh bilur-bilur Yesus mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna di dalam pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Bagi orang-orang di sekitar kami juga Tuhan, yang mungkin mereka mengalami keputusasaan, mereka mengalami kedukaan, mereka mengalami aniaya. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang hadir bagi mereka, Roh Kudus yang memberikan penghiburan yang sempurna. Mereka mendapatkan kekuatan, sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan biarlah Engkau memakai kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan. Mereka mau datang kepada Tuhan melalui perbuatan dan perkataan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kami untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menjadi pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.